Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinde Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan baik, sehat walafiat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya mempunyai beberapa tanaman hias sansevieria ya teman-teman ya. Tapi di sini saya mempunyai tanaman yang sebagian sebagai sampel, yang sebagian lagi ya ini yang ada stres seperti ini ya teman-teman ya. Stres. Ini stres dan kisut ya teman-teman ya. Stres seperti yang sudah saya kemukakan di video sebelumnya ya teman-teman ya. Stres itu bisa terjadi pada tanaman, bukan cuma pada manusia, pada hewan, pada tanaman pun bisa stres ya teman-teman ya. Nah di sini akan saya sharing hal-hal apa saja sih yang bisa menyebabkan tanaman itu stres ya teman-teman ya. Yang pertama, kurang piknik. Oh salah teman ya, salah, bukan kurang piknik ya teman-teman ya. Itu kalau misalkan orang itu jelas kalau kurang piknik bisa stres, banyak cicilan bisa stres ya teman-teman ya. Kalau tanaman tidak ya teman-teman. Masa tanaman punya cicilan, tanaman kurang piknik, paling majikannya itu teman-teman ya. Aduh ini mah kayak yang curhat aja teman-teman ya. Ini teman-teman ya, yang pertama penyebab tanaman stres itu bisa disebabkan dengan apa? Yang pertama, pergantian media tanam atau repotting ya. Kita mengganti media tanam atau memindahkan pot bisa stres teman-teman ya. Bisa stres itu tanaman karena dia mengalami perubahan. Jadi di akarnya dicabut, medianya diganti, mengalami goncangan-goncangan seperti itu teman-teman ya. Maka dia menjadi stres. Stresnya yang parah bisa menjadi kisut ya teman-teman ya. Kisut seperti ini teman-teman ya. Nah kalau udah parah kisut seperti ini teman-teman, seperti itu ya kisut. Nah kisut kalau misalkan stres doang bisa balik lagi, berbeda dengan kisut karena penyakit. Kalau kisut karena penyakit susah buat balik lagi ya teman-teman ya. Bisa pun 1-2 lah teman-teman ya, susah lah teman-teman. Kalau stres insya Allah asal tanamannya nggak sakit ya teman-teman, cuma stres doang insya Allah bisa balik lagi ya teman-teman ya. Pengalaman saya bisa balik lagi ya teman-teman, insya Allah. Itu yang pertama ya. Stres disebabkan karena pergantian media tanam atau pergantian pot, dari pot kecil ke pot besar, dari pot besar ke pot besar, bisa menyebabkan stres juga teman-teman ya. Yang kedua, perpindahan tempat atau lokasi bisa menyebabkan stres juga ya teman-teman ya. Misalkan perpindahan dari lokasi dari Jakarta ke Bekasi gitu teman-teman, bisa menyebabkan stres, bisa, tapi tidak terlalu ekstrim stresnya, tidak seperti repotting atau ganti media ya teman-teman ya. Sama kayak halnya hewan ya teman-teman ya, butuh penyesuaian teman-teman ya. Dari misalkan dari Bandung dibawa ke Jakarta gitu kan, iklimnya beda teman-teman ya, bisa mengalami stres teman-teman juga, bisa teman-teman, seperti itu ya. Itu yang kedua penyebab stres. Yang ketiga, pemotongan akar atau penggundulan akar bisa menyebabkan stres. Udah jelas itu kan, kalau pemotongan atau penggundulan akar itu kan akarnya dicabut teman-teman ya, dicabut dari media tanam, di pruning ya kalau kayak teman-teman di aglo atau di piloma itu ya, digundulin akarnya seperti itu teman-teman ya. Bisa menyebabkan stres, bisa teman-teman ya, karena ada beberapa bagian tanaman yang kepotong, jadi dia bisa menyebabkan stres. Yang selanjutnya yang dapat menyebabkan stres itu adalah pemisahan induk dengan anaknya. Nah misalkan ini kan induk, ini anak. Saat pemisahan kan kadang-kadang kita coker-coker seperti ini teman-teman ya. Kita coker-coker seperti ini, terus kita potong, terus kita remes-remes. Nah dalam meremes-remes itu kan pastilah ada pergeseran, ada perubahan. Itu juga bisa menyebabkan stres ya teman-teman ya. Jadi itulah beberapa hal yang bisa menyebabkan tanaman stres.
Yang pertama, pergantian media tanam atau repotting. Yang kedua, perpindahan tempat atau lokasi. Yang ketiga, pemotongan atau penggundulan akar. Yang keempat, pemisahan induk dengan anaknya, teman-teman ya. Tapi stres karena hal-hal tersebut masih bisa kembali normal ya teman-teman ya. Perlakuannya apa aja sudah saya spill di video sebelumnya teman-teman ya. Bisa menggunakan perlakuan dengan menempatkannya di tempat yang enggak terlalu panas, bisa dengan ditambahkan juga menyemprotkan vitamin B1 di spray-spray seperti itu teman-teman ya. Insya Allah kalau tanamannya cuma stres doang karena hal-hal yang tadi saya sebutkan bisa balik lagi teman-teman ya. Kecuali kalau misalkan stresnya itu karena sakit atau apa gitu, kisutnya karena sakit gitu ya, tidak akan susah itu ya teman-teman ya. Stres kisut karena stres itu bisa, insya Allah bisa balik lagi teman-teman ya. Di sini sudah mulai gelap cuacanya teman-teman ya. Saya mengambil video sore hari teman-teman ya. Sudah mau hujan ini teman-teman ya. Ini kalau misalkan stresnya itu karena hal-hal yang saya sebutkan tadi, insya Allah bisa diatasi ya teman-teman ya. Karena pengalaman saya sudah beberapa kali mengatasi tanaman yang stres kisut, dari pindah lokasi, dari pemindahan pot, dari pemotongan akar sudah pernah saya lakukan. Tuh beda lampunya udah terang teman-teman sekarang ya. Ditandai dengan lampu terang ini karena cuaca udah mulai gelap teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya penyebab stres itu ada beberapa hal, salah satunya itu dengan pergantian metan, perpindahan tempat, pemotongan akar, pemisahan induk dengan anak. Mungkin ada hal-hal lain juga yang tidak bisa saya sebutkan di sini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman lebih tahu ya syukur, alhamdulillah teman-teman ya. Itu yang saya sebutkan di sini. Masih banyak juga hal-hal lain yang bisa menyebabkan tanaman itu stres teman-teman ya. Tapi tergantung kitanya juga sebagai majikannya bagaimana cara memperlakukan tanaman tersebut agar tanaman tersebut tidak stres ya teman-teman. Apakah dengan mengajaknya piknik atau dengan mengajaknya berwisata seperti itu teman-teman ya. Hiburan sedikit teman-teman ya agar tidak terlalu stres juga ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini agar tidak stres saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.